Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai riba dengan mata kuliah Telaah Fatwa Dewan Syariah Nasional yang ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Muhammad Juni Bedu LC.MA. Baik, langsung saja mengenai riba. Yang pertama, pengertian riba. Tanpa kita sadari, ada banyak sekali kemudian produk keuangan yang berkaitan dengan sistem riba atau yang biasa kita sebut dengan bunga. Mulai dari simpanan, tabungan, transaksi ekonomi, pinjaman tanpa agunan, dan masih banyak lainnya. Dan pada dasarnya, produk keuangan yang berkaitan dengan bank konvensional sudah dipastikan menerapkan sistem riba atau bunga di dalamnya. Riba sendiri memiliki arti sebagai ziyadah atau tambahan dan nama atau berkembang. Secara sederhana, riba adalah suatu penambahan nilai ataupun bunga yang melebihi jumlah dari pinjaman saat dikembalikan. Selanjutnya, dasar hukum riba. Tentunya di dalam Al-Quran sendiri banyak kemudian ayat Al-Quran yang membahas terkait dengan perbuatan riba ini. Di sini saya akan mengutip salah satu dasar hukum dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Dari ayat ini bahwasannya jika kemudian kita ingin mendapatkan keberuntungan baik itu di dunia maupun di akhirat kelak, maka hendaklah kita menjauhi riba atau tidak memakan riba dengan berlipat ganda. Dan di sini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Sehingga dengan bertakwa kepadanya tentu kita insya Allah bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk riba itu sendiri. Selanjutnya, macam-macam riba. Di dalam proses perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam, riba dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama riba fadl, riba yad, riba nasyah, riba qard, dan riba jahiliyah. Dan berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, riba fadl merupakan kegiatan transaksi jual beli ataupun pertukaran benda atau barang yang nantinya akan menghasilkan riba, tetapi dengan jumlah yang berbeda. Contohnya adalah pertukaran uang Rp100.000 dengan pecahan Rp2.000, namun jumlah totalnya hanya 48 lembar saja, sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya Rp96.000. Yang kedua, riba yad. Untuk riba jenis ini dijelaskan bahwa riba tersebut adalah hasil dari transaksi yang nantinya akan menghasilkan riba atau non ribawi
akan tetapi waktu penerimaan serah terima kedua barang akan mengalami penundaan. Contoh dari riba ini di dalam kehidupan sehari-hari adalah penjualan motor akan dihargai dengan 12 juta rupiah apabila dibayar secara tunai. Namun kalau kemudian jika dibeli dengan kredit, maka akan dihargai senilai 15 juta rupiah. Baik pembeli ataupun penjual tidak akan menetapkan berapa jumlah nominal yang harus dibayar sampai transaksi selesai. Yang ketiga, riba nasyah merupakan kelebihan yang diperoleh dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Dan biasanya transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang serupa, akan tetapi nantinya ada waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contohnya adalah penukaran emas 24 karat yang dilakukan oleh dua belah pihak yang berbeda. Ketika pihak pertama sudah menyerahkan emasnya, tapi pihak yang kedua mengatakan bahwasannya akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Hal tersebut tentunya menjadi riba karena harga emas bisa berubah kapan saja. Yang keempat, riba qard. Dan jenis riba ini merupakan tambahan nilai yang diperoleh karena dilakukannya pengembalian pokok nominal hutang dengan beberapa syarat yang berasal dari pemberi hutang. Contoh dari riba tersebut di dalam kehidupan sehari-hari adalah pemberian hutang 100 juta oleh seorang rentenir, tetapi terdapat bunga senilai 20% dalam waktu 6 bulan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah merupakan tambahan ataupun kelebihan nominal pelunasan hutang yang sudah melebihi pokok jumlah pinjaman. Dan umumnya hal tersebut terjadi karena peminjam tidak membayarnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Contohnya dari riba ini adalah proses transaksi peminjaman uang senilai 20 juta dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Akan tetapi apabila tidak bisa membayarnya selama tepat waktu, maka akan ada nominal tambahan daripada total pinjaman itu. Dan yang berikutnya, cara untuk menghindari riba. Jadi sama-sama kita ketahui bahwasannya perbuatan riba ini harus dan wajib kita hindari di dalam kehidupan sehari-hari, terlebih kita sebagai umat muslim. Dan berikut ini beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu dan mencegah perbuatan riba. Yang pertama, mengetahui tentang bahaya dari perbuatan riba. Karena di dalam sesi awal tadi, di mana ada ayat Al-Quran yang banyak sekali, kemudian ayat Al-Quran yang membahas terkait riba. Jadi kita diminta untuk kemudian mengetahui tentang bahayanya riba tersebut. Sehingga dengan demikian kita dapat memahami dan juga berusaha untuk menghindari riba. Selanjutnya bisa juga kita memindahkan tabungan kita dari bank konvensional kepada bank syariah yang tidak menghasilkan riba. Itu juga kemudian merupakan cara yang kedua. Yang ketiga, tentunya kita harus senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya salah satu dari penyebab adanya riba yaitu karena kita memiliki sifat kurang bersyukur atas apa yang sudah kita miliki.
Selanjutnya, dampak dan bahaya dari perbuatan riba. Yang pertama, bersifat rakus. Jadi kalau kemudian kita sudah melakukan transaksi riba ini dan terbiasa dengan hal tersebut, tentunya kita akan memiliki sifat rakus, yaitu ingin memiliki lebih. Yang kedua, dosa riba lebih besar daripada dosa zina. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Jadi di sini betapa besarnya dosa yang kita dapatkan ketika melakukan transaksi riba, melakukan perbuatan riba. Karena di sini dijelaskan bahwasannya dosanya lebih besar daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Masya Allah. Yang ketiga, pelaku riba adalah orang yang memiliki hati serta jiwa yang kotor, dan juga tentunya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan itu sudah pasti. Dan yang kelima, perbuatan riba akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi. Jadi itulah tadi pengertian mengenai riba, dampaknya yang ditimbulkan serta adanya perbuatan riba. Jadi sesungguhnya perbuatan riba adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Sehingga kita sebagai umat Islam tentunya selalu dan senantiasa berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang, agar kita bisa hidup dengan jalan yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Itulah sedikit pemaparan mengenai perbuatan riba dan dampak-dampaknya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.